Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 4 Februari 2024 dengan tema Menjadi Hamba yang Memenangkan. Mari kita mulai beribadah, memasuki ibadah dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 4, Hai mari sembah. Hai mari Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda dan firman-Mu. Berkatilah hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39 yang berbunyi. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara pada dalam keadaan yang seakan-akan kehilangan pengharapan? Pernah saudara kehilangan pengharapan? Apa saja yang membuat saudara seakan kehilangan pengharapan? Apakah karena sakit, karena ketidakadilan, karena penindasan, atau apa? Saudara, mari secara khusus kita mencoba melihat hilangnya pengharapan karena sakit. Berapa banyak orang yang sakit sampai pada titik sudah kehilangan pengharapan untuk bisa sembuh, sehingga membutuhkan pelayanan yang menyeluruh, sehingga kondisi sakit fisiknya mendapatkan pendampingan dan nanti akan sembuh seperti sedia kala.
Saudara-saudara yang terkasih, setiap penderitaan seringkali dapat menghilangkan sukacita dan pengharapan. Ada beberapa orang ketika sedang dalam penderitaan merasa bahwa Allah meninggalkannya dan seakan-akan Allah jauh dan tidak berbuat apa-apa untuk menolongnya. Tetapi apakah memang benar Allah itu jauh dan tidak menolong kita saat menderita dan mengalami berbagai macam tekanan hidup, lebih-lebih dalam kondisi sakit? Lalu, bagaimana ketika kita melihat sesama kita dalam penderitaannya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Markus saat ini menunjukkan karya Allah sebagai Sang Penyembuh melalui tindakan Yesus yang menyembuhkan sakit demam ibu mertua Simon Petrus. Diceritakan dalam Injil Markus 1 ayat 29 sampai 31, setelah Yesus keluar dari rumah ibadat bersama Yakobus dan Yohanes. Mereka singgah ke rumah ibu mertua Petrus dan di sana Yesus menyembuhkan sakit demam yang diderita ibu mertua Petrus dengan cara memegang tangannya dan seketika sembuh. Tidak begitu jelas demam karena sebabnya apa. Tetapi dalam beberapa terjemahan dikatakan demam tinggi yang bisa mengancam jiwa. Tentu mungkin ini yang memunculkan kekhawatiran bagi keluarga Simon Petrus. Tapi kehadiran Yesus membawa pengharapan dan kesaksian tidak hanya untuk Simon Petrus dan keluarga, tetapi banyak orang. Ini terbukti setelah terjadinya penyembuhan itu, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan ingin mendapat kesembuhan. Bahkan sampai pagi harinya masih banyak orang mencari Yesus. Di ayat 37 disebut, semua orang mencari Engkau. Saudara-saudara, tetapi anehnya setelah tahu semua orang mencari Yesus, Tuhan Yesus malah mengajak murid-muridnya untuk pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil. Nah, ini seakan-akan Yesus tidak menunjukkan empati dan tidak peduli kepada mereka yang sakit. Tampaknya bukan karena Yesus tidak mempunyai empati, bukannya Yesus tidak bersimpati, tetapi Yesus lebih mengutamakan misi yang utama, yaitu datang ke dunia untuk mengabarkan Injil. Misinya tidak sebatas untuk menjadi penyembuh, menyembuhkan orang, bahkan hanya di satu tempat tertentu saja. Bisa saja Yesus tinggal di sana dan menjadi seorang tabib atau dokter tetap dan menyembuhkan banyak orang. Tetapi Yesus lebih memilih ada misi yang lebih luas, yaitu mewartakan Injil untuk dunia. Dan penyembuhan merupakan salah satu bagian tindakan pewartaan yang mendukung misi utama tersebut. Karena Injil harus diberitakan kepada semua orang dan seluruh bangsa, sehingga banyak orang akan menerima kabar sukacita
untuk menumbuhkan pengharapannya. Jadi, jangan disalahartikan bahwa Yesus itu segera pergi karena tidak berempati dan tidak bersimpati. Bukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk menjadi hamba yang memenangkan adalah panggilan untuk setiap orang percaya dan gereja. Memenangkan orang dari ketertindasannya, menenangkan orang dari segala kelemahannya, karena sakit penyakit, karena hilang pengharapan, karena putus asa. Misi memenangkan adalah misi pewartaan Injil, supaya semua kembali mendapat sukacita, mendapat pengharapan, kembali mendapat kesembuhan, bahkan keselamatannya. Pembawa misi ini harus punya sikap hidup sebagai hamba yang mau berempati, bersimpati, atau masuk dalam dunia sesama yang menderita untuk menolong. Ini semua bisa terjadi ketika kita mampu merendahkan diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, mari setiap kita pribadi orang percaya kiranya dimampukan untuk mengambil peran menjadi hamba yang memenangkan. Gereja juga dimampukan untuk turut mengabarkan Injil. Saudara-saudara, mari hidup dalam semangat pengharapan, hidup untuk senantiasa meneruskan misi Allah, menumbuhkan sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Saat teduh selesai, umat berdiri. Bersama mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, bertelut menyerahkan segala kehidupan, pergumulan, dan pengharapan kami. Engkau kuatkan keluarga kami satu persatu, baik anak-anak kami yang dewasa, orang tua yang masih bekerja, ataupun para adiuswa, para kasepuhan dimanapun berada. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Anton Suharjito, Bapak Christian Sukardi. Kami berdoa untuk Ibu Parman, warga kelompok Emmanuel, Bapak Tomo, dan beberapa nama yang tidak kami sebut. Urapilah, berkatilah, berilah kekuatan hati, selalu berserah kepadamu, walaupun kondisi badan telah lemah dan tak berdaya, tetapi nantinya Tuhan memberi kekuatan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di muka bumi, melalui sekolah Kristen, bebadan Kristen, secara khusus rumah sakit Kristen di sekitar kami, Yakum, Yayasan untuk Kesehatan Umum yang ada di lingkup Jawa Tengah dan di berbagai tempat. Berkatilah.
Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk warga jemaat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tanggal 14 Februari nanti akan diadakan pemilu, pesta demokrasi. Berkatilah bangsa kami, sehingga kondisi politik, suhu politik, Tuhan turut campur tangan, sehingga situasi negara dan bangsa tetap aman, adem, ayem, dan kondisi perpolitikan dapat diredam sedemikian rupa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji Tuhan untuk mengiringi persembahan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Mari kita berdoa, mengaturkan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai kami dalam karya di hari-hari yang akan datang, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lakukan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas
Bila gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Mari kita mundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.